kamera. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Shh. Itu. Tak dulu sih di sini. Itu neneknya di sana. Coba dulu. Kita lihat dulu. Jangan sampai kita maksudnya gegabah. Pada kenapa, Bu? Aduh. Ini loh. Nenek-nenek ini kayaknya yang ngasuh ini nih maksudnya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kembali pada perjalanan dikir jalan, sahabat semuanya. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita betul-betul bisa menemukan hikmah, menemukan hasil ilmu yang tentunya bisa bermanfaat buat semua orang yang satu frekuensi, yang mau memahami ini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin saat ini masih belum nyandak ya gambaran konten kami, ya mohon maaf, belum saatnya mendapatkan manfaatnya, karena kami selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang banyak ya. Baik, yuk. Jadi mari kita bersama-sama di area sini teman-teman. Ceritanya Bari punya cerita ya, biar seru gini kan. Kemarin itu baru saja ada gerhana bulan ya, di rame di seluruh pelosok di Nusantara ataupun di luar negeri yang takjub melihat keindahan alam yang terjadi, fenomena gerhana bulan pada malam hari. Tetapi pada satu kampung di sebelah sana tadi, maksudnya itu nonton bareng satu kampung bersamaan, karena asik ya, karena di kampung itu masih suasananya masih alami, masih gelap, melihat gerhana bulan. Akan tetapi ada kejadian janggal setelah itu, maksudnya satu kampung itu dibawa ke alam gaib. Maksudnya orang-orang itu dibawa oleh, katanya ada yang melihat seperti kayak mak lampir gitu, katanya mirip mak lampir. Sampai dengan saat ini belum ketemu, belum pulang maksudnya. Tetapi kata paranormal, para kiai katanya nanti akan pulang sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sudah telat untuk pencariannya karena warga yang lainnya sudah mencari ke sana sini, belum ketemu juga. Yuk kita bareng-bareng ke sini. Di arah sini katanya yang dicurigai atau diduga ya, menurut daripada para kiai itu di arah sini, karena maksudnya dibawa ke alam gaib, karena lokasi ini dinamakan Kali Pager Tipis ya. Kali Pager Tipis inilah yang dimaksud adalah tipis antara batas gaib dan batas nyata. Nah, kita tidak tahu batasnya di mana karena tipis katanya. Nah, pada waktu bulan purnama itu pas mungkin tidak ada batas, maksudnya batasnya terbuka, mungkin tidak pulang sampai sekarang. Yuk coba ya, tenangkan hatinya, lenturkan seluruh perasaannya, pikirannya. Kita lihat dulu, kita bisa membaca dari gelagat alam, gelagat bahasa alam. Di antaranya ini ada sungai-sungai yang mengalir dengan air yang bening, tetapi di bawahnya itu ada pengendapan ini nih, pengendapan lumut yang melumut seperti ini ya. Meskipun deras, tapi karena masih ada pengendapan ini, mungkin ini juga suatu petunjuk buat kita. Nah, itu apa kira-kira? Mungkin
banyak pengendapan kotoran batin dalam diri kita sehingga tertutuplah antara gaib dan nyata. Ini adalah sebuah peribahasa ya. Yuk kita bersihkan dulu lumut-lumut dalam pikiran kita atau pengendapan batin dalam diri kita supaya bersih dulu. Bersihkan batinnya, lentur dulu supaya ketemu. Yuk pelan-pelan. Karena diyakini di batasnya di sini nih, kalau nggak salah ini. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Siapkan mentalnya ya kameramen, dan juga para penonton siapkan mentalnya, jangan sampai nanti ikut terbawa ke alam sana. Ini dalam ini ya, dalam nih. Apakah kita harus menjerup saja atau bagaimana ini? Nggak apa-apa lah ya, yuk. Ih, adem airnya, adem nih. Aduh dah dalam. Nah, ini batasnya gitu. Tuh, coba lihat nih. Apakah itu pembatas itu tuh? Itu batu bukan? Ya, saya ini ya. Nah, saya rasa ada yang aneh nih di batu ini nih. Ini tertutup. Yuk coba aja yuk. Assalamualaikum. Ya. Iya. Punten. Bisa lihat saya nggak? Bisa lihat saya nggak? Ya, tapi buram ya. Buram. Berarti masih bukan gaib nih. Hah? Batunya hilang. Oh, hilang. Tadi batas batu yang besar di sini hilang. Oh, batas gede global hilang. Tadi di sini kan? Iya. Apakah batu ini minggir ke sana gitu? Oh. Iya. Tadi dulu. Tadi batunya menutupi ini kan? Apakah mungkin batu ini bergeser ke sana gitu? Berarti batu ini memberikan akses pada kita nih. Di luar nalar ini. Lanjut yuk. Sini. Assalamualaikum. Berarti ini tadi batasnya. Batas gaib ini ya. Batasnya gaib tadi nih. Punten. Tambah dalam ini ya. Iya, aduh. Aduh. Ada suara apa itu? Suara meraung-raung. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Banyak orang di sini tadi loh. Jangan-jangan ini ya orangnya. Maksudnya, tuh. Dengar gak? Kamera. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Ini orang bukan? Kamera kelihatan gak? Kamera kelihatan? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Mbah siapa? Saya. Dulu. Kamu kelihatan gak sih kamera? Hah? Ini orang kan? Mbak, maaf, Mbak. Kami pengen tanya. Mbak lagi ngapain di sini? Lagi ngapain ya? Gini, Mbak. Saya lagi mencari orang. Ya. Katanya ditinggal di sini, katanya hilang di sini. Apakah betul, Mbak? Ya. Mbak tahu nggak? Enggak. Mbak nggak tahu. Hah? Mbak? Mbak? Ini ya. Mbak? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bang bayi. Mbak? Mbak? Ya ampun. Orang. Apakah ini dimaksud ada orang-orang itu yo? Yang katanya itu yang mirip malampir, apa ini orangnya? Lampir ke nenek-nenek ya. Ya kan nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Tuh, bising suara orangnya kan.
Kayak banyak suara-suara apa nih? Jangan kita sudah di alam gaib gitu. Ya kita sudah masuk ini berarti nih. Oke, tenang aja. Hilangkan rasa khawatirnya. Maksudnya kalau kita semakin khawatir malah justru kita semakin masuk dalam dan tidak bisa keluar. Nih, kupingnya dengar nggak nih? Suara-suara kayak kadang kayak bocah, kadang kayak orang nih. Iya. Assalamualaikum. Punten. Tadi si nenek kemana? Si nenek kemana tadi? Iya. Sini. Aduh, ini ya dalam lagi. Aduh, rasanya kayak gimana gitu. Coba sini kamera sini. Wah, pelan-pelan. Itu kelihatan banyak orang, kelihatan nggak? Itu Duyung. aduh. Itu orangnya di sini. Astagfirullah. Tadi dulu. Coba di kamera tertangkap kamera ini kan? Ada kan? Ada ya? Benar-benar ada? Nyata ini ya. Nyata berarti ada. Yuk, kita samperin yuk. Udah ketemu nih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Punten. Nyai, punten siapa itu? Kok kayak gak lihat kita? Maksudnya kita dicuek-cuek gitu loh. Sampai tapi ya. Oh, tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Bu, lagi pada ngapain di sini, Bu? Bu. Coba kamu bisa lihat ini, saya rasa ini orangnya, ini maksudnya yang kita cari. Cuma dia lagi keadaannya lagi kayak ketutup apa gitu maksudnya, supaya dia nggak lihat kita, atau justru kita dicoba aja gini loh. Bu. Assalamualaikum. Punten. Dengar saya nggak, Bu? Kayak nggak dengar kita deh. Coba perhatikan dulu. Kayak nggak dengar kita. Ih, ternyata banyak di sana, sebelah sana tuh. Banyak orang. Ya ampun. Sorry dulu. Bu. Bu. Assalamualaikum. Bu. Itu neneknya itu. Mbah, punten. Assalamualaikum. Yuk, sana aja yuk. Lewat sana nih, sini susah. Lewat sana aja. Astagfirullahaladzim. Ya. Putar sana. Tadi suaranya di sini. Iya. Tuh. Kayak dengar suara. Kayak tadi sih melihat itu loh apa? Kayak nenek-nenek di daerah sini. Punten. Assalamualaikum. Shh. Itu. Tak dulu sini. Duyung. Itu neneknya di sana. Coba dulu. Kita lihat dulu. Jangan sampai kita maksudnya gegabah. Itu loh. Ini seperti di balik itu. Ini seperti gambar Semar nih. Ya kan? Kamu lihat nggak? Astagfirullah. Ini kayak wayang Semar di baliknya. Hati-hati dulu. Assalamualaikum. Kenapa Bu pada nangis? Astagfirullahaladzim. Ini nyata nggak sih? Nyata ya. Punten. Assalamualaikum. Pada kenapa Bu? Aduh. Ini loh. Nenek-nenek ini kayaknya yang ngasuh ini nih maksudnya. Kata diculik oleh ini, nenek ini tengah-tengah ini loh. Punten. Mbah, assalamualaikum.
Maaf Mbah, kami mau tanya Mbah, ini pada kenapa Mbah? Mbah, kita sudah terhubung, yuk kita tenangkan dulu batinnya. Tenangkan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Mbah ini, karena ini sangat sulit kalau kita tidak menyamakan frekuensinya. Maaf Mbah, sebelumnya kami mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Iya, ini Mbah, katanya orang, apakah ini orang kampung sini Mbah? Iya. Lalu kenapa Mbah Bapak ke sini? Maksudnya apa? Nggih. Nggih. Apakah boleh saya bawa pulang? Iya. Terus yang lainnya kemana Mbah? Katanya warganya banyak. Di sini, di balik ini. Oh, baik-baik. Kenapa maksudnya Mbah? Maksudnya kenapa kok jangan dibawa ke sini mereka ini, maksudnya untuk apa? Iya. Nggih. Baik-baik. Nggih, nggih. Ini. Nggih, nggih, Mbah. Nggih. Wow. Ternyata kita harus bisa menyamakan frekuensinya juga. Kita dari awal tadi kita sudah memasang rahat curiga dulu. Ternyata ada maksud baik dari peristiwa ini, ya. Kata Mbah tadi, memang di alam gaib, di batas gaibnya. Tetapi justru ini pengeleng-eleng buat kita-kita, termasuk para korban ini, untuk bisa memasuki ke dimensi pemahaman baru. Artinya bukan dimensi gaib itu alam gaib, tetapi dimensi pemahaman yang lebih baik. Jangan berputar-putar di situ nasibnya, pemikirannya, maksudnya supaya nasibnya berubah. Dan di sini memang sengaja di tempat di wujud Semar ini, ya, ada wayang Semar di sini. Wayang Semar itu sebuah gambaran makna eling, kesadaran kita bahwa ini untuk pengeling-eling kita, untuk eling. Maksudnya justru bukan menculik, tetapi ini ketika ada bulan purnama, maksudnya bulan gerhana. Kata beliau tadi, kita belum tanyakan, nanti tanyakan dulu. Maaf Mbah, kok kenapa kejadian ini kok pas di waktu gerhana bulan ini Mbah? Kami maksudnya ini penasaran sekali, maksudnya ini apa Mbah? Apakah ada maksudnya ini jabarannya? Nggih. Nggih. Ini ya, kejadian pas bulan purnama, bulan gerhana bulan, maksudnya itu pun tepat untuk pengeling-eling kita, maksudnya untuk bergeser, ya. Jangan berputar-putar di zona itu. Pemikirannya kita harus berani berubah, karena algoritma semesta kita harus ikuti. Jadi perrotasinya sama, kita pun harus merubah nasib dengan prasangka kita, maksudnya beranggapan, berprasangka kita akan lebih mudah, dan pola pikirnya pun harus diubah supaya betul-betul kehidupannya berubah. Berarti Mbah ini sedang mendidik orang sini, maksudnya Mbah, untuk merubah pola pikirnya. Baik, tapi warga sini pada ketakutan Mbah, itu kasihan anak-anaknya Mbah. Maksudnya ada yang kehilangan, mamanya hilang, bapaknya juga hilang gitu. Nggih. Iya. Nggih, insya Allah siap. Nggih. Nggih. Kita boleh membawanya, tapi gini maksudnya, asalkan memberitahu pemahaman ini, pengertian ini kepada orang-orang ini, dan korban yang lainnya nanti akan pulang juga. Kalau enggak akan dibawa lagi untuk dididik, supaya justru tujuannya baik, untuk membimbingnya supaya kehidupannya tidak begitu-begitu saja. Jadi untuk merubah pola pikirnya gitu maksudnya. Apapun pekerjaannya, kalau kita beranggapan, berprasangka apa-apa mudah, pasti akan dipermudah. Ini layaknya gerhana bulan tadi, supaya kita untuk bergeser, ya, bergeser pola pikirnya. Mungkin Mbah, berarti boleh dibawa pulang ya Bang ya? Iya, siap.
Kita nanti bawa pulang. Nah, itu ditunggu anak-anaknya di sana tuh. Iya, terus. Ya, alhamdulillah. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.